Yo guys, setelah kemarin banyak banget dari kalian yang nge-request ke gua buat ngebahas iPhone XS di tahun 2025. Di video kali ini gue pengen ngejawab request teman-teman semua nih. Karena gue udah beli si iPhone XS di tahun 2025 ini. Dan gue pengen ngebahas kira-kira HP ini masih worth it apa kagak di tahun 2025 menuju 2026. Nah, gue sadar kemarin tuh teman-teman banyak banget yang request ke gue buat ngebahas smartphone, terutama iPhone yang kondisinya second tapi masih worth it. Soalnya gue sadar ya, makin kesini harga iPhone tuh makin gak masuk akal, makin mahal dan juga makin gak terjangkau. Makanya gue tahu ini mungkin jadi solusi yang tepat buat teman-teman beli di tahun 2025 ini. Apalagi harganya tuh udah seksi banget guys. iPhone XS ini dijual mulai dari 1,9 jutaan sampai 2,5 jutaan nih kalau gua cek di Tokopedia. Makanya karena gua udah jawab request gua ke teman-teman, gue jadi pengen request juga ke teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Dan mungkin kedepannya gue bakal makin semangat juga guys buat ngebahas smartphone yang kalian request buat kita bahas di channel Bang Jo Review ini. Jadinya kalau teman-teman udah subscribe channel ini, teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah review dari iPhone XS di tahun 2025 menuju 2026. Dan langsung aja, check this out. Alright, kita mungkin bakal mulai dulu ke satu alasan pertama yang bikin gua bisa rekomendasiin iPhone XS ini buat teman-teman beli di tahun 2025 nih, yaitu ngomongin soal desainnya. Yes, kalau kita ngomongin soal desain, gue yakin teman-teman mungkin banyak juga yang sepakat sama gue kalau ini adalah desain iPhone terbaik yang pernah dibuat sama Apple. Dimana teman-teman bisa lihat ya, bahkan kesan elegan dari iPhone XS ini tuh masih bisa keep up sama iPhone generasi terbaru. Kita bisa lihat material stainless steel yang dibalut dengan warna gold plus bodi kaca yang warna krem di bagian belakangnya ini tuh ngasilin kombinasi desain yang ciamik banget. Bahkan mungkin kalau kita bandingin sama iPhone 17 Pro Max, gue cukup yakin guys, teman-teman semua juga pasti mungkin lebih suka desainnya iPhone XS ini ketimbang sama iPhone 17 Pro Max. Ditambah lagi dari sisi bodinya, iPhone XS ini tuh masih dibalut dengan bodi stainless steel yang jelas lebih kuat dan juga tahan lecet ketimbang sama aluminium. Dan ditambah lagi secara ukurannya pun HP ini tuh berasa compact banget guys buat teman-teman pakai di tahun 2025. Gue bisa bilang begini karena ukuran layarnya iPhone XS ini tuh dibekali sama layar dengan ukuran 5,8 inci berpanel OLED dengan resolusi Full HD Plus 60Hz. Yang mana dengan ukuran layar 5,8 inci ini tuh bikin iPhone XS ini jadi nyaman banget guys buat teman-teman pakai dengan satu tangan aja. Ditambah lagi dari segi harganya, kalau kita lihat di 1-2 jutaan, iPhone XS ini tuh masih menawarkan kualitas layar yang bagus banget. Which is teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh layarnya kelihatan bright, vivid, dan juga tentunya jauh lebih bagus guys ketimbang sama smartphone lain yang ada di kelas harganya. Cuman ya balik lagi kekurangannya iPhone ini tuh sayangnya masih 60Hz aja untuk refresh rate-nya. Tapi ya kalau di harga segini sih dipakai multimedia menurut gua udah oke-oke aja guys. Karena speakernya pun juga udah pakai stereo yang kualitasnya tuh menurut gua udah cukup bagus buat teman-teman pakai di tahun 2025. That's why di tahun 2025 ini gue tuh nggak ada komplain sama sekali ya kalau ngomongin soal desain layar sama audionya si iPhone XS ini. Dan ya, mungkin kalau gue disuruh nilai soal desain layar sama audionya, mungkin gue bakal kasih skornya di 10 dari 10 guys. Karena emang iPhone XS ini tuh sebagus itu. Nah, terus kita berlanjut ke aspek berikutnya ya, yaitu ngebahas soal performance dan juga experience pakai iPhone XS di tahun 2025 ini. Di sini mungkin gue pengen kasih tahu dulu guys, kalau di harga 1-2 jutaan,
performa dari HP ini tuh menurut gue tuh masih gacor banget. Hal ini bisa terjadi karena SoC-nya ini tuh pakai SoC yang cukup kencang, yaitu Apple A12 Bionic. Meskipun ya memang kekurangannya mungkin dari segi RAM sama storage-nya guys, yaitu yang gue pegang sekarang cuma 4GB RAM dan juga 64GB untuk varian storage-nya. Tentu aja varian RAM dan juga storage gini tuh di tahun 2025 udah kurang banget kalau teman-teman pengen pakai sebagai daily driver. Apalagi kalau seandainya teman-teman suka simpen foto atau video yang banyak guys. Ini gue yakin nggak bakalan cukup buat teman-teman pakai di tahun 2025. Cuman memang kalau seandainya teman-teman cuma pakai untuk kebutuhan WhatsApp aja, terus untuk balas-balas email atau balas-balas IG, ini tuh menurut gue masih aman banget buat teman-teman pakai di 2025. Karena in terms kalau kita ngomongin soal performanya aja, di tahun 2025 ini tuh gue nggak nemuin komplain sama sekali guys untuk performa dan juga snappy-nya si iPhone XS ini. Nah, gue bisa ngomong gini karena di iOS 18.7, which is iOS versi terbarunya, gue tuh nggak nemuin bug sama sekali dan penggunaannya tuh menurut gue lancar-lancar aja. Palingan ya masalahnya cuman di baterainya aja guys, yang battery health-nya tuh udah turun ke 75%, jadinya baterainya tuh menurut gue udah nggak awet lagi. Nah, di sini untuk penggunaan sehari-hari sih menurut gue karena battery health-nya udah turun banget, jadinya saran gue buat teman-teman yang beli iPhone XS juga untuk ganti baterainya, mungkin bisa pakai Lucky Panda atau beberapa merek yang lain. Cuman ya kalau teman-teman nggak pengen ganti baterai, siap-siap aja sih buat selalu bawa-bawa powerbank kemana-mana karena baterainya ini tuh menurut gua bakal boros banget. Nah, terus karena kita udah ngomongin soal baterainya, sekalian aja chargingnya juga gua kasih tahu kalau smartphone itu punya kemampuan charging sampai 15 watt. Yang mana untuk ngecas smartphone ini dari 0 ke 100 tuh butuh waktu yang menurut gue masih cukup lama ya guys, yaitu 1 jam 40 menit untuk ngecas iPhone XS ini dari 0 sampai 100%. Cuman ya saran gue kalau teman-teman emang punya budgetnya dan pengen pakai iPhone XS ini, saran gue sih ya balik lagi teman-teman wajib banget ganti baterainya. Karena kemarin tuh berkaca dari review gue sama iPhone 7 Plus yang setelah gue ganti baterainya pakai Lucky Panda, itu tuh baterainya tuh jadi improve banget dan itu tuh ternyata ngangkat juga ke performanya nih guys, yang harusnya tuh bakal lebih oke lagi kalau battery health HP itu ada di angka 100%. Tapi biar teman-teman nggak penasaran, gue cobain juga smartphone ini untuk kebutuhan gaming. Kayak Mobile Legends ini tuh masih ngangkat banget di grafik high 60 fps. Even buat main PUBG Mobile ini juga masih aman guys. Buat main di grafik mode extreme, even di Genshin Impact pun juga masih ngangkat di grafik high 60 fps. Cuman ya memang untuk Genshin Impact teman-teman mainin cuman 5-10 menit aja, ini tuh suhunya bakal naik banget. Dan di sini kalau seandainya suhunya udah panas, iPhone ini tuh memang frame rate-nya masih cukup oke ya. Cuman kekurangannya iPhone ini tuh layarnya bakal ngeredup sendiri dan bikin gameplaynya tuh jadi kurang gitu nyaman. Cuman ya balik lagi, terlepas dari itu semua, menurut gue secara performanya iPhone XS itu masih lumayan oke buat teman-teman pakai di tahun 2025 ini. Cuman karena ukuran baterainya yang cuman 2658 mAh plus battery health-nya yang udah turun ke 70%-an, jadinya gue cuma bisa kasih skor ini tuh di 8 dari 10 aja guys untuk performanya di tahun 2025. Lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari iPhone XS ini. Di sektor ini bisa gue bilang iPhone XS ternyata juga masih oke banget loh guys buat teman-teman pakai di tahun 2025. Dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang, yaitu kamera telefoto 12 megapiksel dan kamera utama 12 megapiksel. Smartphone ini tuh menurut gue menawarkan hasil-hasil foto yang masih cakep banget guys buat teman-teman pakai di tahun 2025. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini dengan fitur Smart HDR ini tuh bikin hasil fotonya jadi punya HDR yang luas dan juga detail yang menurut gue tuh masih tetap tajam. Bahkan ini tuh menurut gue masih jauh lebih baik guys ketimbang sama mayoritas smartphone dengan harga 2-3 jutaan. Ya seperti biasa iPhone tuh kalau dari segi warna, exposure dan juga highlight ini tuh kelihatan natural dan hampir mirip seperti kondisi aslinya. Terutama kalau seandainya dipakai untuk foto orang guys. Menurut gue skin tone-nya ini tuh masih cakep banget. Begitu juga detailnya juga nggak turun. Meskipun at some point kadang-kadang gambarnya tuh agak sedikit noisy. Cuman tetap menurut gue kalau kita bandingin sama smartphone entry level 1-2 jutaan, ini masih jauh banget di atas smartphone-smartphone tersebut.
Begitu juga di kamera depannya nih, meskipun secara resolusi cuma 7 megapiksel, tapi teman-teman bisa lihat sendiri, gambarnya tuh kelihatan tajam dan juga punya HDR yang luas serta warna yang cukup akurat. Nah, cuman tentu aja menurut gua di balik segala keunggulan iPhone XS ini, smartphone ini juga punya kekurangan, terutama kalau seandainya kita pakai untuk foto di kondisi low light. Yang mana secara hardware-nya aja, di sensor kameranya, iPhone XS ini tuh udah ketinggalan jauh banget guys, ketimbang sama smartphone Android lainnya. Makanya nggak heran kalau seandainya hasil fotonya tuh mungkin nggak sebagus smartphone mid-range Android di tahun 2025. Yang mana teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini meskipun secara gambarnya masih cukup tajam, tapi kalau gue pixel peep, ini tuh noise-nya kelihatan banyak banget dan jadi kayak cat air gitu. Teman-teman bisa lihat di sini meskipun kondisinya tuh nggak low light amat, tapi iPhone XS ini tuh tetap struggle untuk mempertahankan detail di kondisi low light. Apalagi kalau seandainya dipakai untuk foto orang nih, meskipun dari segi skin tone sama warnanya masih cukup akurat, tapi kalau udah kita pixel peep bakal kelihatan kalau detailnya tuh bakal kelihatan kayak cat air gitu. But again, menurut gua kalau dilihat dari kelas harganya sih, tetap aja iPhone XS ini tuh masih jauh lebih bagus ketimbang sama kompetitor lainnya. Dan di sini tuh nggak cuman berlaku untuk fotografi aja guys, tapi di videografinya pun iPhone XS itu menurut gua masih stand out banget buat teman-teman andelin di tahun 2025. Yes, teman-teman bisa lihat sendiri sampel videografinya, gue tuh udah coba di dua resolusi, yaitu di 4K 30fps dan juga 4K 60fps. Yang mana kalau saya teman-teman pengen dapetin rekaman yang tajam dan juga stabil, mungkin 4K 30fps ini adalah best choice yang bisa teman-teman pakai nih guys. Soalnya ya untuk 4K 60fps-nya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tuh menurut gua stabilisasinya tuh masih kurang gitu bagus. Begitu juga kalau kita ngomongin soal kamera depannya, iPhone XS ini tuh cuma bisa nge-record sampai 1080p 60fps aja, yang hasilnya tuh udah gue coba dan teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. Oke, jadi untuk recording di kamera depannya, iPhone XS ini tuh bisa nge-record up to 1080p 60fps ya guys. Dan ini adalah sampel perekaman kamera depannya. Menurut teman-teman gimana nih? Stabil atau malah kurang itu stabil? Nah, ini sih kalau dari preview emang kayaknya stabilisasinya tuh nggak yang bagus-bagus amat. Tapi menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama untuk recording audionya? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus kita berlanjut ke aspek terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulan pakai iPhone XS di tahun 2025 ini. Mungkin pertama-tama kita bakal mulai dulu dari harganya ya. Seperti yang tadi di awal gue bilang, HP itu dibanderol mulai dari 1,9 juta sampai 2,5 juta aja. Nah, di sini dengan harga tersebut, menurut gue iPhone XS ini tuh sebenarnya masih worth it banget buat teman-teman beli sebagai HP kedua atau HP pertama kalau teman-teman pengen beli yang 256GB. Soalnya terlepas dari baterainya yang mungkin boros banget, tapi dari segi performanya, kameranya, ini tuh menurut gue masih oke banget guys. Even layarnya juga masih salah satu yang terbaik kalau kita ngomongin di harga 1-2 jutaan. Apalagi kalau saya teman-teman belinya yang varian warna gold mulus kayak yang gue pegang sekarang, ini tuh bakal jadi collectible item banget. Cuman balik lagi untuk deal breaker-nya ya ada di sektor baterainya guys, yang emang udah kecil dari awal, diperparah lagi sama battery health-nya yang makin hari tuh semakin turun. Tapi menurut teman-teman gimana pendapat kalian soal iPhone XS ini? Mungkin teman-teman bisa langsung aja bisa drop komen di bawah dan nanti kita bakal diskusi bareng. Cuman kalau gue pribadi sih setuju banget kalau bilang iPhone XS ini adalah iPhone dengan desain terbaik yang pernah dibikin Apple selama mereka jualan iPhone. Nah, kalau seandainya teman-teman setuju sama pendapat gue, bisa juga komen di bawah gimana pendapat kalian soal desain iPhone XS ini. Dan kalau saya teman-teman masih ada request juga, bisa drop aja di kolom komentar. Nanti kita bakal pertimbangin buat nge-review smartphone tersebut kayak iPhone XS ini. Jadinya ya palingan segitu dulu aja untuk pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu gue untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!